Sebelum saya akan membacakan rangkaian acara yang kami laksanakan pada hari ini, dan yang saya hormati terlebih dahulu Bapak Kepala Sekolah Madrasah Baru, dan saya hormati Bapak-Bapak wakil-wakil kepala sekolah berbagai jurusan, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator berbagai bidang, Bapak-Bapak Kepala Tata Usaha, Kepala Perpus, dan Bapak Ibu Kepala Perpus, dan Bapak Kepala Laboratorium, beserta staf tata usaha yang ada di tempat ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran, dan terlebih bagi anak-anak kami yang mewakili dari OSIS SMA Negeri 1 Luar. Terimalah salam saya dalam bahasa Kitania Siahou. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa ada perkumpulan di ruangan guru pada saat ini? Dan terlebih dahulu kami mohon maaf dulu jikalau kami menyita waktu Bapak Ibu dalam beberapa waktu yang akan datang. Dan tujuan kami berkumpul atau tujuan kita berkumpul di tempat ini adalah untuk membantu kami dalam tugas calon guru penggerak, dan yang berkaitan juga dengan sekolah kita dan yang bisa kita manfaatkan nanti di sekolah kita. Nah, adapun tujuan kami ataupun tujuan adanya perkumpulan ini yaitu bagaimana kita semua, baik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu guru lainnya beserta siswa, kita di sini nanti akan melakukan identifikasi aset atau modal sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Dan supaya lebih terperinci apa yang menjadi materi atau tujuan hari ini, dan kami di sini, saya Febertin Guru dan Bapak Ketua Jawa akan menyampaikan beberapa hal terkait dalam identifikasi aset ini. Dan untuk itu kita ada acara singkat. Yang pertama nanti adalah kata pengantar, yang kedua doa, ketiga arahan dan doa nanti yang dipandu atau yang dipimpin oleh Ibu Mesra Jawa, dan kemudian arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat penyampaian identifikasi aset, dan terakhir kata penutup. Sekarang kita masuk pada kata pengantar, kita sedang berlangsung atau sudah selesai, dan yang kedua doa yang dipimpin oleh Ibu Mesra Jawa. Kepada Ibu disilakan. Bagaimana kenyataan Tuhan sampai di siang hari ini kami boleh merasakan Bapak di surga di siang hari ini juga ya Tuhan. Kami khususnya Bapak Ibu guru telah berkumpul di ruangan ini karena akan sebentar lagi kami akan mendengarkan bagaimana pemimpin dalam pengelolaan sumber daya khususnya di SMA Negeri 1 Luar yang akan disampaikan oleh teman-teman kami calon guru penggerak. Karena itu ya Tuhan, biarlah setiap apapun yang mereka sampaikan kepada kami hari ini boleh kami menjadikan itu menjadi panutan bagi kami, dan kami boleh mengerjakannya dan sama-sama juga dalam membangun terlebih SMA Negeri 1 Luar. Maka di surga berikanlah kami kerjasama yang baik, supaya apapun yang kami kerjakan hari ini bukan hanya saja kami kerjakan untuk manusia, tetapi kami juga boleh mengerjakan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, dari awal pertemuan sampai kami mengakhiri nanti kegiatan ini, kami boleh melihat campur tangan Tuhan, otoritas Tuhan yang akan bekerja di atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Dan sekarang yang ketiga adalah arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, silakan. Assalamualaikum kita semua. Selamat siang yang yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Bagian, Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru, dan saya bisa berkata istimewa kepada anak-anak kami perwakilan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Baru yang pada hari ini menyempatkan diri untuk duduk bersama dengan kami dalam rangka memfasilitasi turut terlibat dalam kegiatan guru penggerak khususnya yang dilibatkan oleh
Bapak Sergio dan Ibu Sergio Guru pemimpin dalam memberdayakan aset. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu berdua, di mana sampai pada tahapan ini Bapak Ibu berdua sudah sampai pada medium 3.2 dan dalam waktu yang tidak lama lagi mungkin Bapak Ibu tinggal menuliskan satu modul dan akan dinyatakan sebagai guru penggerak. Untuk itu kepada Bapak Ibu berdua kami mengharapkan supaya tidak berhenti untuk melakukan hal-hal yang terbaik, update-update pengetahuan yang diterima oleh Bapak Ibu berdua supaya bisa dibagikan kepada rekan-rekan kita, kepada kami di sini, dan terutama untuk mendukung pelayanan terhadap pembelajaran bagi anak kita khususnya sebelum ditulis satu program. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kita sudah tahu bahwa yang akan dilakukan adalah pemimpin dalam memberdayakan aset, atau lebih pada hal yang detail nanti dalam mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Telurau. Kepada Bapak Ibu kami minta dukungan dan partisipasi sehingga kita bisa memberi ide gagasan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu mulai ini. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang diidentifikasi yang harus melibatkan kita, mari kita saling membantu, support sehingga apa yang dikehendaki pada pelaksanaan kegiatan ini bisa tercapai dengan baik. Jadi mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Manakala ada kekurangan dari pihak kami mohon untuk dimaklumi dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya Allah. Baik, terima kasih arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang adalah penyampaian materi tentang pengelolaan sumber daya atau identifikasi aset yang ada di SMA Negeri 1 Telurau. Kepada Bapak peserta Giawa SPD kami silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dan sebelum kami mempresentasikan hasil atau obrolan diskusi kita pada hari ini, dan saya salam kita dalam salam kali bergerak. Nanti kita jawab seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Salam guru bergerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi Bapak Ibu, salam guru bergerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Mari beri tepuk tangan kepada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pada siang hari ini kami meminta waktu kita untuk kami presentasi kepada kita mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya SMA Telurau. Yang kami presentasi kepada kita pada hari ini. Dan adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini Bapak Ibu, yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah kita khususnya SMA Telurau. Inilah tujuan kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Dan sebagai sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem itu artinya sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah yang pertama di sini Bapak Ibu, yaitu murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pegawaian, dan pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Inilah ekosistem yang ada secara biotik.
Dan sekolah sebagai ekosistem dalam artinya faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keterbatasan proses pembelajaran, dan antaranya yaitu yang pertama perkembangan, kedua sarana dan prasarana, dan ketiga lingkungan alam. Nah ini kita kegiatan ini Bapak Ibu kita tunggu di sini untuk identifikasi aset utama di sekolah, khususnya di sekolah kita SMA Setiwa. Ada 7 aset yang utama di sekolah, diantaranya pertama di situ modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal politik, 4 modal agama dan budaya, dan kelima modal fisik, dan keenam modal lingkungan atau alam, dan 7 modal finansial. Inilah yang kita identifikasi nanti. Mari kami mohon nanti bersama Bapak Ibu lebih kepada kami nanti juga untuk kita menyampaikan saran dan masukan tentang untuk mengidentifikasi aset utama sekolah kita di khususnya SMA. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Berti Nurut melanjutkan menjelaskan materi kami ini. Ini tadi sudah dijelaskan ada 7 identifikasi aset utama di sekolah. Ada modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam dan finansial. Nah di sini aset ini kadang-kadang kita membayangkan aset ini hanyalah semacam barang atau benda. Nah itu tadi kenapa dari awal dijelaskan oleh Pak Giawa ada abiotik dan biotik. Nah, jadi Bapak Ibu, di sekolah kita ini tentu kita memiliki beberapa kekuatan sumber daya ini. Masing-masing kita di sini, dimulai dari Bapak Kepala Sekolah sampai pada siswa, memiliki aset-aset yang kita akan bahas satu persatu di sini nantinya. Nah, terutama pada modal manusia. Nah, apa itu aset atau modal manusia ini? Untuk modal manusia sendiri itu dia termasuk sumber daya yang berkualitas atau investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian modal manusia ini dia mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Nah, contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Nah, kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan juga. Contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran yang negosiasi. Kemudian kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya. Contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Ini adalah sumbernya dari modul pendidikan guru penggerak yang saya ambil. Nah, di sini Bapak Ibu tentu kita memiliki beberapa modal manusia dan bagaimana nanti cara kita dalam memanfaatkan modal tersebut. Jadi mari kita Bapak Ibu kita berikan saran atau berikan pendapat masing-masing apa saja modal manusia yang ada di sekolah kita ini. Nah, bisa saya berikan salah satu contohnya seperti Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah ini dia memiliki kompeten atau Bapak Kepala Sekolah kompeten dalam berbagai bidang. Nah, selain dari pendidikan, misalnya Bapak Kepala Sekolah sudah pendidikannya S2 dan ada banyak lagi kompetensi yang beliau miliki. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Nah, jadi kami persilakan Bapak Ibu memberikan minimal satu-satu saja perwakilan boleh. Dan langsung nanti ditulis oleh Bapak serta Ibu. Oke, mungkin mulai dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Oke, dari mana modal manusia? Modal manusia. Jadi modal manusianya menurut saya itu dimulai dari kepala sekolah,
ada orang tua siswa, ada komite sekolah, ada labuhan, kemudian ada pustakawan, kemudian ada penjaga sekolah, sekaligus petugas kebersihan, Penjaga sekolah. atau keamanan security. Penjaga sekolah. Penjaga sekolah, tukang kebersihan, kemudian keamanan. Jadi mungkin itu dari saya yang termasuk dalam aset atau modal manusia yang bisa kita berdayakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala. Kalau ada dari Bapak Ibu yang bisa menambahkan sumber daya modal manusianya dan bagaimana dengan pemanfaatannya sendiri, atau dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Tentu ada bagaimana strategi pemanfaatan kepala sekolah ini menurut Bapak Ibu sendiri. Mungkin hanya satu saja dulu gratifikasi, nanti seterusnya nanti akan kita tambah dengan waktu. Tapi kalau menurut saya jangan dimulai ke modalnya. Tapi secara keseluruhan kan saling bertautan. Contoh pemanfaatan masyarakat, kan semua kita tahu tadi, mulai dari komite, kantin, siswa, usaha, kegiatan keamanan itu kan mendukung pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang prima. Jadi itu salah satu pemanfaatan mendukung pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang prima. Saya tahu bahwa ini sumber informasi pembelajaran sumber informasi Berikutnya adalah modal politik. Nah, tentu kita juga di sini memiliki modal politik. Nah, kenapa harus ada modal politik? Karena memang di sekolah selalu ada yang namanya politik. Nah, politik itu sendiri di modul pendidikan guru penggerak adalah sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Nah, modal politik ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Nah, modal politik juga sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya, seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tentu juga mohon juga masukan dari Bapak Ibu, apa saja sumber daya manusia atau modal politik yang ada di sekolah kita ini. pemilihan panitia. Pemilihan panitia. Politik ini lebih untuk mencapai tujuan. Jadi visi misi sekolah. Jadi jalan untuk mencapai tujuan, target. Seperti ini juga dalam proyek kepengurusan OSIS. Ya, kalau ada visi misi mana? Visi misi siswa, tetap ada visi misi organisasi. Politik kan masalah visi misi, makanya kalau politik ini tidak terlepas dari visi misi
sekolah, Pak. Itu bisa visi misi sekolah. Kembali pada guru dan kepala sekolah, kami pemberian SK. Maka di dalam SK itu ada cuti kerja. Udah, jumlah Visi misi sekolah, visi misi guru, visi misi organisasi kesiswaan, kebijakan sekolah, kebijakan guru sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, kebijakan pemimpin bisa manfaatan. Kalau menurut saya pemanfaatan bisnis sekolah ini sebagai acuan kepada Bapak Ibu semua untuk menjalankan tugasnya lebih pada pembelajaran. Bapak Ibu terima kasih. Kemudian sekarang dalam modal agama dan budaya. Jadi dalam modal agama dan budaya ini identifikasi dan pemetaan budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh yang penting dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Kemudian, agama dan budaya ini sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan budaya yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya dan selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang perkembangan perencanaan kegiatan bersama. Jadi, mari Bapak Ibu kita identifikasi apa saja modal agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Contohnya seperti keyakinan peserta didik yang berbeda-beda. Sama adik Yang berbeda-beda agama ya. Mari bersama agama. Tapi si Bapak Ibu tentu kita sudah mengetahui tentu fisik yang ada di sekolah kita ini atau modal fisik ada semacam bangunan dan infrastruktur atau sarana prasarananya. Jadi langsung saja Bapak Ibu untuk memberikan saran atau ide tentang apa saja yang termasuk modal bangunan, modal fisik yang ada di sekolah kita ini. Ruang besar dari awal. Perpus, WC. pasien usaha dari awal. Termasuk apa Pak? Pondok? Pondok termasuk? Boleh. Pondok literasi. Uang panas, anting, sudah Parkir. Tanah parkir. Biasanya di parkir itu kan disimpan yang di parkir. Kita parkir di nanti. tubuh lompat batu jatuh. Nah, pelaksanaan pembelajaran. Ya, sebuah titik. Apa kayaknya ini? Mungkin untuk kalium Pak Bu diberikan sebagai sumber pembelajaran praktek. Sudah masuk dari sumber itu.
Sama sama. Mendukung iklim sekolah yang sehat. Boleh. Mendukung Iklim sekolah yang sehat. Dalam ya. Modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, modal lingkungan ini terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, tanah, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kemudian tanah untuk berkebun, danau untuk empang, untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Jadi mari Bapak Ibu langsung saja kita identifikasi apa modal lingkungan atau alam yang ada di sekitar sekolah kita ini. taman sekolah. Taman sekolah. Boleh saya? Ada Tanya. Kebun sekolah. Pasamo desa kebun atau pasamo aman mulok ke dalam aman. Pernah lebih bakal kebun sekolah. Tapi juga pakai bakal. Lanjutkan modal finansial. Nah, tidak asing lagi sama kita modal finansial ini, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekolah yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan dalam sebuah komunitas atau sekolah kita ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu, mari kita berikan apa saja identifikasi yang termasuk dalam modal finansial ini. Dana bos ya. BOP. Ada BOP ya. Lihat ada komite. Komite kata penutup, dan ini kami mohon kesediaan Bapak Risman Jepua. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan dan kata penutup ini tidak panjang lebar yang saya sampaikan dan sebelumnya saya sampaikan semua Salam. Baik, pada siang hari ini sangat bersyukur kita di mana tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh para calon CGP kita, dan ini adalah merupakan langkah awal kita sebagaimana nanti kita tingkatkan di sekolah kita apa yang sudah mereka bahas tadi, dan hal ini adalah menjadi suatu kebanggaan juga buat kita karena ada sekitar 4 orang nanti ke depan ini yang akan menuju ke langkah untuk menjadi guru penggerak. Dan oleh karena itu kita yang Bapak Ibu yang lain kita juga bersusah payah sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa ini juga merupakan bekal kita, dan hal-hal yang sudah disampaikan tadi dari awal kegiatan sampai akhir sangat baik, dan kita sangat ucap terima kasih kepada kedua Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pemaparan tentang aset ya, pemanfaatan aset di sekolah ini, dan semoga kedepannya akan lebih bermanfaat. Balik lagi yang kami sampaikan, mohon maaf jika ada salah yang kami sampaikan, kami mohon maaf, dan akhir kata kami satu kita semua. Salam. Terima kasih atas kata penutup yang disampaikan oleh Pak Risman Jepua. Dan sekarang saya akhiri, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan dari penyampaian saya atau penyampaian kami dari sini, kami mohon untuk dimaklumi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo!